Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AS Monaco kalahkan Lille, gelar juara PSG tertunda. Paris Saint-Germain berhasil menang 4-1 atas Lorient dalam lanjutan Ligue 1. Namun hasil itu belum memastikan gelar juara karena AS Monaco menang melawan Lille. PSG mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Ousmane Dembélé di menit ke-19. Ousmane Dembélé, it's opened up nicely for Kylian Mbappé di menit ke-22. Nuno Mendes. Mendes with the cross. Dan gol kedua Dembélé di menit ke-60. Brilliant skills from Mbappé. It's 3-0. Lorient memperkecil ketertinggalan lewat Mohamed Bamba di menit ke-73. Mendy stands it up nicely. The header. Namun PSG mengukuhkan kemenangan dengan mencetak 1 gol tambahan melalui Kylian Mbappé di menit ke-90. Soler's making a run. Mbappé still going. PSG gagal menjadi juara hari ini. Hal itu dikarenakan 2 jam kemudian AS Monaco berhasil menang 1-0 atas Lille lewat gol Youssouf Fofana di menit ke-63. PSG baru bisa memastikan gelar juara akhir pekan ini saat menjamu Le Havre. Jika tidak kalah, gelar Ligue 1 yang ke-12 bisa diraih. PSG saat ini ada di puncak klasemen dengan 69 poin. Monaco di urutan kedua dengan tertinggal 11 poin dari PSG dan masih ada 4 pertandingan sisa di musim ini. Atlanta versus Fiorentina, drama VAR bawa Ladea ke final Coppa Italia. Atlanta berhasil menggasak Fiorentina 4-1 di leg kedua semifinal Coppa Italia. Ladea pun ke final untuk bertemu Juventus di Stadion Atleti Azzurri de Italia, Kamis 25 April. Atlanta unggul lebih dulu di menit ke-8 lewat gol Tun Koopmeiners. Fiorentina harus bermain dengan 10 pemain usai Nikola Milenkovic mendapat kartu merah dari wasit. Fiorentina justru berhasil menyamakan skor di menit ke-68 lewat gol Lucas Martinez Cuarta. Namun Atlanta kembali unggul dengan mencetak 3 gol tambahan melalui Gianluca Scamacca di menit ke-75. Ademola Lookman di menit ke-90+4 dan Mario Pasalic di menit ke-90+8. Hasil tersebut membuat Atlanta ke final dengan agregat 4-2 untuk bertemu Juventus. MU versus Sheffield, comeback setan merah menang 4-2. Manchester United comeback usai 2 kali tertinggal untuk menang 4-2 atas Sheffield United di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris Kamis 25 April. Sheffield United mencetak gol melalui Jayden Bogle di menit ke-35. MU kemudian menyamakan skor di menit ke-42 melalui Harry Maguire. Sheffield kembali mencetak gol di menit ke-50 lewat gol Ben Brereton Diaz di menit ke-50. Namun setan merah berhasil comeback dengan mencetak 3 gol melalui Bruno Fernandes di menit ke-61 dan di menit ke-81 serta gol Rasmus Højlund di menit ke-85. Kemenangan ini membuat MU naik ke peringkat ke-6 dengan 53 poin. Sheffield semakin tenggelam di dasar klasemen, mereka baru meraih 16 poin. Everton versus Liverpool, si merah kalah 0-2. Kans Liverpool memenangi Premier League musim ini kian pudar. Si merah baru saja kalah 0-2 dari Everton di Goodison Park, Kamis 25 April. 2 gol Everton di laga ini dicetak oleh Jared Brand White di menit ke-27
It's in, surely it is. Dan Dominic Calvert-Lewin di menit ke-58. McNeil's gone deep. There's the header. Kekalahan ini menjadi pukulan telak buat Liverpool di persaingan gelar. Pasukan Jurgen Klopp tertahan di posisi kedua dengan 74 poin dari 34 laga, 3 poin di belakang Arsenal dan 1 poin di depan Manchester City. Buat Everton, ini kemenangan penting karena menjauhkan mereka dari zona merah. The Toffees masih di posisi ke-16, tetapi kini 8 poin dari Luton Town di batas area degradasi. Kata Jurgen Klopp setelah tumbang 2-0 atas Everton, minta maaf makin sulit raih gelar juara. Pelatih Liverpool angkat bicara setelah mengalami kekalahan memalukan atas Everton pada lanjutan Liga Inggris. Saya sangat kecewa, buka Klopp dikutip dari The Athletic. Kami membiarkan ini menjadi permainan yang diinginkan Everton. 2 gol dari bola mati, mereka sangat kuat, tambahnya. Tetapi kami sudah banyak menciptakan peluang, hanya saja tidak mencetak gol. Kemudian di babak kedua kami tampil emosional dan terburu-buru, tidak cukup jelas. Lanjut Klopp. Andai dipertahankan, gaji Erik ten Hag di MU bakal dikorting. Ada informasi baru seputar masa depan Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu harus siap gajinya dipotong 25% jika ia bertahan di Manchester United pada musim depan. Dilansir ESPN, gaji Erik ten Hag dipotong karena ia gagal memenuhi target dari manajemen MU. Menurut laporan yang sama, pemotongan gaji ini tidak hanya menimpa ten Hag. Seluruh pemain MU juga akan mendapatkan sanksi yang sama. Gaji mereka akan dipotong 25% jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Inter segera amankan kontrak Inzaghi. Inter Milan memastikan segera mengamankan kontrak Simone Inzaghi, mengingat saat ini banyak klub butuh pelatih dan manajer. Sebut saja Liverpool, Bayern Munich, hingga Barcelona. Nerazzurri juga memastikan para pemain kompak ingin bertahan di klub. Kami ingin melanjutkan proses evolusioner ini, kami tak menginginkan revolusi. Pastinya Inzaghi itu tidak usah ditanya lagi. Kami akan duduk bersama untuk memperpanjang kontrak sesuai instruksi Zan, ujar CEO Inter Giuseppe Marotta. Presiden AC Milan sudah beri kode keras, masa depan Stefano Pioli makin tak karuan. Masa depan Stefano Pioli makin tidak karuan setelah Presiden AC Milan Paolo Scaroni beri kode keras. Dilansir dari Football Italia, Scaroni mengatakan bahwa ia belum bisa memberi jawaban pasti soal masa depan Pioli. Scaroni juga menekankan bahwa Pioli masih akan menjadi pelatih I Rossoneri, setidaknya hingga akhir musim ini. Ia masih percaya bahwa Pioli akan membawa AC Milan untuk finish di posisi runner-up Liga Italia musim ini. Xavi bertahan, sang pelatih tak jadi hengkang dan akan penuhi kontrak di Barcelona. Xavi mengatakan kepada wartawan 3 bulan lalu bahwa ia berencana meninggalkan klub pada akhir musim. Namun sejak itu banyak tokoh di tim termasuk Presiden Joan Laporta mencoba meyakinkan dia untuk bertahan dan menunggu kontraknya habis. Tampaknya permohonan mereka berhasil dan sang pelatih akan tetap tinggal menurut berbagai laporan. Ia diperkirakan akan menepati kontraknya yang berlaku hingga akhir musim depan. Ini lahir dari Liverpool. Kekalahan dari Everton dinilai telah mengakhiri kans Liverpool menjuarai Premier League musim ini. Sebuah pukulan telak buat si merah. Liverpool takluk 0-2 saat bertandang ke Goodison Park. Meski secara matematis masih ada peluang, tetapi sulit untuk terwujud secara realistis. Bukan cuma bersaing dengan satu tim, si merah bertarung dengan Arsenal dan Manchester City yang tak membuang banyak kesempatan. Inilah akhir persaingan titel buat Liverpool. Malam ini milik Everton, Anda mesti menerimanya meski sakit, kata Jamie Carragher.
Raih kemenangan, fans Everton olok-olok Liverpool. Everton meraih kemenangan meyakinkan 2-0 saat berhadapan dengan Liverpool. Sukses Everton membendung Liverpool di derby Merseyside ini disambut antusias oleh para supporternya. Para pendukung The Toffees menyanyikan sebuah olok-olok untuk kubu rivalnya itu selepas pertandingan. "Kalian kehilangan liga di Goodison Park," seru mereka. Ini merupakan kemenangan pertama Everton atas Liverpool di Goodison Park sejak Oktober 2010 dalam ajang Premier League. Mereka melalui 12 laga tanpa kemenangan hingga laga malam tadi. Diogo Dalot janji bakal terus berikan yang terbaik untuk Setan Merah. Diogo Dalot pertama kali direkrut MU pada tahun 2018 silam. Pada saat itu ia direkrut Setan Merah dari FC Porto saat ia masih sangat muda. Sempat kesulitan di awal, perlahan tapi pasti Dalot mulai jadi andalan di skuad Setan Merah. Di akhir pekan kemarin, Dalot telah mencatatkan penampilan ke-150 untuk Manchester United. Dalot mengaku girang bisa mencatatkan penampilan ke-150-nya di Manchester United. Ia pun berjanji akan terus memberikan performa terbaiknya untuk Setan Merah. Mau Aaron Ramsdale, Chelsea harus setor segini ke Arsenal. Ada kabar baik datang bagi Chelsea, kiper incaran mereka Aaron Ramsdale bakal dijual Arsenal. Seperti yang sudah diketahui, Ramsdale saat ini sudah bukan lagi kiper utama Arsenal. Ia kalah saing dari David Raya yang direkrut The Gunners pada musim panas tahun lalu. Arsenal sudah menginformasikan kepada Chelsea bahwa mereka bisa mendapatkan jasa Ramsdale di musim panas nanti. Namun mereka meminta bayaran yang besar untuk sang kiper. Mereka meminta bayaran tidak lebih dari 60 juta pound sterling untuk jasa Ramsdale. Gregor Kobel ingin Dortmund berikan 100% agar finish di 4 besar Bundesliga. Borussia Dortmund saat ini menduduki peringkat 5 di klasemen Bundesliga dengan 4 pertandingan tersisa musim ini. Secara teori, kondisi ini membuat partisipasi mereka di Liga Champions musim depan jadi terancam. Seperti yang diungkapkan oleh Gregor Kobel usai sesi latihan terbuka BVB pada Selasa lalu, bahwa mereka tidak boleh bersantai. Kobel menginginkan Borussia Dortmund untuk memberikan 100% agar bisa mengakhiri musim di peringkat 4 besar Bundesliga. Raih Scudetto, pendapatan Inter Milan makin melimpah. Inter Milan berhasil memastikan diri meraih gelar Scudetto Liga Italia musim 2023-2024, sekaligus menjadi yang ke-20 sepanjang sejarah mereka. Selain kesuksesan merengkuh trofi, Inter Milan juga banjir pundi-pundi uang dan keuntungan finansial lain dari berbagai sumber. Gelar Scudetto musim ini meningkatkan pendapatan I Nerazzurri yang berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah hak siar televisi. Diperkirakan mereka memperoleh pendapatan sekitar 170 juta euro atau sekitar 2,94 triliun rupiah berkat prestasi yang mereka dapatkan. Sudah 15 tahun mentas di tim utama, Kapten Bilbao siap hengkang. Legenda sekaligus Kapten Athletic Bilbao, Iker Muniain, sudah mengumumkan bahwa ia bakal meninggalkan tim di akhir musim ini seiring dengan rampungnya kontrak sang pemain. Hal tersebut jelas menjadi keuntungan yang mengejutkan bagi fans Los Leones. Muniain sudah menghabiskan 15 tahun di tim utama. Ia saat ini menjadi penampil terbanyak kedua sepanjang sejarah klub. Sosok yang kini berusia 31 tahun itu sudah memainkan 557 laga bersama klub, dan dalam periode tersebut Muniain sempat membukukan 75 gol dan 70 assist bagi klub. Ini ambisi yang ingin dicapai Jude Bellingham di tahun 2024. Jude Bellingham menikmati musim anyarnya dengan impresif di Real Madrid pada musim 2023-2024 ini. Dia telah menargetkan gelar treble untuk dirinya dalam mengantarkan La Liga, Liga Champions dan Piala Eropa 2024 bersama Inggris.
Real Madrid masih memiliki beberapa pertandingan lagi untuk menyelesaikan La Liga. Kemudian kita memiliki 2 pertandingan yang sangat sulit melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Setelah itu kemudian ada Euro bersama timnas Inggris, ujar Bellingham. Carlos Tevez dilarikan ke rumah sakit karena nyeri dada. Tevez kini berkarir sebagai pelatih untuk klub asal Argentina Independiente, dan klubnya mengumumkan bahwa ex-striker timnas Argentina itu dilarikan ke rumah sakit. Tevez dilarikan ke rumah sakit di Argentina setelah mengalami nyeri di dadanya dan sedang menjalani pemeriksaan. 1 jam kemudian, Independiente mengumumkan kabar lanjutan dengan memastikan bahwa Tevez harus dirawat inap sebagai langkah pencegahan. Tevez telah mengalami nyeri dada pada Oktober tahun lalu yang juga mempengaruhi kepalanya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!